dan sore dan malam teman-teman. Apa kabar kalian di sana yang nonton kita? Selamat datang di podcast TA Finalex 2021, podcastnya Pejuang TA. Di sini ada aku, Haikal, dan ada partnerku Galuh. Halo. Kita di sini mau ngapain loh? Waduh, mau wawancarain narasumber kita yang keren-keren dong. Nah, ini kan juga episode perdana ya. Jadi mohon maaf kalau ceritanya kita masih malu-malu. Terus juga, sebelumnya kita kan dari angkatan 2021 ya. Tapi walaupun kita masih baru nih, masih maba, kita tetap harus tahu tentang TA, khususnya TA tugas akhir untuk DKV kan. Jadi itu kenapa kita buat podcast Finalex ini. Terus selanjutnya tak kenal maka kata sayang, jadi kita harus kenalan dulu kan sama narasumber kita. Jadi silahkan untuk Mbak April memperkenalkan diri. Apa aja nih yang dikenalin? Nama, terus angkatan sama angkatan lulus. Oke. Halo, namaku Aprilia Anissa, biasa dipanggil April. Aku angkatan 2017. Untuk lulusnya sendiri ikut tahun yang 2021. Berarti 124 ya? Iya, 124, benar. Baru banget nih, Mbak. Iya, masih fresh nih. Gimana rasanya, Mbak? Seneng banget. Apa ya, kayak beda aja gitu. Jadi kayak dulu tuh ngerasa masih punya tanggung jawab maksudnya belum punya tanggung jawab buat hidup gitu kan. Maksudnya masih aku masih kuliah nih, nggak perlu mikirin masa depan dan lain-lain. Tapi setelah lulus tuh udah yang kayak I need to think about the future, kayak yang this is the beginning gitu. Jadi rasanya sih ya beda banget sih sama pas masuk kuliah gitu. Terus kabarnya hari ini gimana, Mbak? Alhamdulillah baik, cuman ya karena udah kerja jadi lagi banyak kerjaan dan ya the pressure is real kan, so ya pokoknya jalani aja sih, tapi ya so far so good sih. Kalian gimana kabarnya? Baik ya. Baik, tapi agak nervous. Soalnya mbaknya keren banget sih. Iya, dilihat IG-nya tadi. Iya. Vacation semua. Kita ngeliat portofolionya Mbak. Keren banget. Thank you. Bagus. Berarti ini sekarang sibuk kerja ya, Mbak? Sekarang weekend sih, nggak kerja, cuman ya. Maksudnya hari ini kerja gitu ya? Enggak, maksudnya setelah statusnya. Iya, setelah TA ini. Iya, aku tetap kok. Pekerja tetap. Oh. Yep. Keren banget sih. Keren juga. Terus kan kita langsung masuk aja nih ya, Mbak ya. Tapi sebelum ke TA-nya Mbak, kita mau nanya masalah DKV konseptual. Itu kan ada, sebelum TA kan ada matkul DKV konseptual ya. Itu secara garis besarnya kayak gimana ya, Mbak? Itu tuh lebih ke persiapan ke TA sih. Jadi aku mungkin jelasin step by step-nya aja ya. Jadi awalnya tuh kita disuruh untuk pilih tiga judul, dan itu harus beda-beda semua. Beda dalam artian beda topik, beda media, pokoknya harus beda banget gitu. Dan nggak cuma judul, kita harus punya latar belakang, dan di latar belakang itu juga udah harus ada penelitian dari judul yang kita ambil. Terus nanti bakal dikasih ke dosen konseptual yang kita dapetin. Jadi di awal di konseptual itu buat dosennya tuh nggak bisa milih. Jadi misalnya kamu masuk ke konseptual A, ya kamu ikut dosen di konseptual A, dan biasanya masing-masing dosen tuh beda banget. Dan ini tuh yang bikin aku sama teman-teman tuh yang kayak bete gitu loh, soalnya ternyata dosen konseptual dan dosen TA itu beda. Sedangkan pedoman buat bikin TA kan di konseptual ya. Jadi kita tuh di konseptual harus ngikutin dosen yang kita dapetin gitu kan. Jadi misal di awal aku ambil kampanye,
Terus dosennya bilangnya udah nggak usah cari penelitian ABC, kamu cukup penelitian ini aja gitu kan ya. Tapi setelah masuk ke TA ternyata harus dapat penelitian yang lebih dari itu gitu. Jadi itu yang bikin kaget antara K0 dan TA sih. Di K0 itu nggak begitu susah sih, bukan susah bilangnya. Nggak begitu ada pressure-nya, soalnya sidangnya pun itu sama dosen konseptual kan. Dan dosen konseptual tuh anggapannya kayak dosen pembimbing gitu loh. Jadi emang di konseptual itu sampai bab 3, tapi udah harus ada outputnya walaupun cuma dikit. Dulu tuh aku cuma bikin prototipenya aja sih, soalnya kan aku bikin film dan nggak memungkinkan untuk bikin film dalam waktu yang mepet banget. Jadi aku cuma bikin prototipe dari kayak draft film, rough cut-nya gitu dari storyboard yang udah dibuat tuh. Dan itu dipresentasikan ke dosen konseptualnya. Nggak begitu nervous, maksudnya nggak begitu menakutkan sih, cuman kan kayak awal-awal ngerasa wah sidang nih, namanya sidang kan kayak yang wah pasti ini nanti dicaci maki atau gimana, kan takut ya. Tapi ternyata sidang K0 tuh lebih ke dibimbing aja sih, nggak ada judgement aneh-aneh gitu. Dan gampang banget sih sebenarnya untuk lulus K0, cuman perlu mengumpulkan syarat-syaratnya aja gitu. Nggak perlu ya, maksudnya walaupun penelitianmu itu belum final, belum lengkap, yang penting syarat-syaratnya udah terpenuhi, itu kamu udah bisa lulus K0. Itu sih untuk K0 tuh. Itu Mbak tadi yang di awal kan itu katanya dikasih 3 pilihan ya. Oh iya. Buat judulnya itu ngambil judul sendiri apa dari dosen ya? Ngambil judul sendiri. Jadi nanti kita pilih tiga judul sama ngasih tahu data-datanya, terus nanti dipresentasikan ke dosen konseptualnya. Nah, nanti di situ baru ditanyain sama kayak dikurasi lagi gitu sama dosennya. Apakah ini possible buat execute, atau apakah ini tuh udah nggak pasaran, atau misal ini tuh sesuai nggak sama media yang dipilih dan lain-lain. Kalau emang misalnya menurut dosen konseptualmu itu nggak sesuai, itu biasanya disuruh bikin lagi. Soalnya kemarin tuh ada yang sampai disuruh bikin alternatif lagi sampai 2 kali gitu. Jadi kayak dia bikin sekitar 9 judul. Tuh. Jadi emang harus kalau nggak salah tuh syaratnya seingatku pokoknya yang nggak pasaran, terus gampang dieksekusi, jadi nggak mempersulit diri kalian juga. Apalagi ya? Kayaknya itu sih, pokoknya nggak pasaran, itu penting nggak pasarannya. Di mainstream. Biar kayak harus beda, walaupun udah pernah ada, tapi seenggaknya kamu ngasih esensi lain gitu buat yang udah ada itu tadi. Itu. Oh. Tadi kan Mbak sempat nyinggung tentang film ya. Itu tuh bisa kepikiran gimana? Apa karena Mbak suka film atau gimana? Sejujurnya enggak. Bahkan sebenarnya expertise-ku juga bukan di film gitu. Aku lebih banyak ke graphic design kan. Tapi karena aku ambil kampanye, awalnya tuh ide kampanyeku cuman digital campaign gitu, enggak yang sampai bikin film. Cuman karena mungkin dosennya udah tahu ya tentang TA kampanye ini bakal kayak gimana, makanya aku disuruh buat pakai media film gitu. Jadi akhirnya banding setir ke bikin film. Padahal emang awalnya nggak ada passion di film, nggak bisa pegang Premiere pun tuh kayak jarang banget. Terus dulu tuh kalau nanti kalian di semester berapa ya, semester 3 atau semester 4 tuh juga ada matkul videografi kan. Itu pun aku gak banyak bantu di
pengambilan nggak banyak bantu di proses finalisasi filmnya gitu, karena pas itu aku kelompokan sama temenku yang emang pintar film gitu, jadi bener-bener nggak tahu tentang film, terus tiba-tiba dapet film, ya agak kaget sih, tapi dijalani aja pokoknya. Ya ini termasuk salah satu saran buat biar bisa cepet lulus tuh, udah ikutin aja dosennya mau minta apa ya udah ikutin aja. Jadi itu ya, nggak sesuai passion, berarti nggak kepikiran dari dulu buat bikin film. Tiba-tiba aja. Terus milih campaign gitu tuh karena ada isu atau masalah yang mau diangkat atau mau inovasi gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau kampanye sendiri itu lebih ke bukan masalah pribadi ya bilangnya, lebih ke apa yang dirasakan secara pribadi gitu kan. Maksudnya kan aku ambil kampanye tentang toxic masculinity lah. Toxic masculinity ini sendiri tuh kayak maskulinitas itu ini tuh sebuah konstruksi sosial di mana maskulinitas itu bersifat kayak dominan, kekerasan yang akhirnya itu merugikan masyarakat termasuk laki-laki sendiri kan. Latar belakang aku ambil topik ini sebenarnya itu karena dari dulu tuh kan aku suka banget pembahasan tentang kesetaraan gender. Tapi aku tuh suka ngelihat kok cuman perempuan aja ya yang rame banget di masyarakat itu. Sedangkan sebenarnya tuh ada hak-hak, maksudnya laki-laki itu juga punya hak-hak yang sebenarnya bisa diperjuangkan, tapi emang nggak dianggap gitu. Ya emang nggak bisa disandingkan antara hak perempuan dan laki-laki gitu kan, karena emang nggak bisa, maksudnya nggak sama gitu loh keduanya. Dan aku sih berharapnya tuh hak laki-laki yang nggak dianggap ini juga bisa disuarakan gitu kan. Makanya aku kepikiran, oke, kayaknya aku harus ambil topik ini gitu. Dan kepikirannya sebenarnya udah dari semester 4 kali ya. Itu kayak suka bercanda ke teman-teman gitu, kayak aku nanti TA-nya ambil ini gitu. Tapi beneran kepilih gitu, jadi ya. Gitu. Mimpi jadi nyata. Iya, kita kayaknya harus mikirin dari sekarang sih, Kal. Iya. Mau bikin apa ya? No need to rush sih, kayak dia pikirkan baik-baik aja. Cuman emang better pikirin dari sekarang sih, soalnya ada temenku tuh juga yang kayak dia TA-nya tuh ambil yang bukan passionnya dia sendiri gitu, sampai akhirnya dia tuh yang sampai mikir, Pril apa aku ganti judul aja ya gitu, soalnya dia yang udah kayak pusing gitu sama judulnya, karena emang judulnya dia tuh dipilihin sama dosen. Makanya aku menyarankan kalian pilih udah kepikiran judul yang emang kalian pingin dari sekarang, dan nanti pas presentasi ke dosen tuh kalian harus yang mantep gitu, jadi yang benar-benar Pak pokoknya saya mau ini karena ini. Jadi kayak pertahankan ide kalian gitu, biar dosennya nge-ACC judulnya gitu sih. Terus selanjutnya persiapan apa sih yang dilakukan Mbak pas mau TA itu? Persiapan dalam hal apa ya? Itu persiapan yang dibutuhkan buat ngambil topik kampanye itu. Iya. Kayak pas mau penelitiannya gitu. Sebenarnya kalau kampanye itu yang penting kamu udah harus punya backup, bukan backup ya bilangnya. Kamu harus udah tahu, atau kalau lebih baik sih udah punya komunitas yang emang menyuarakan kampanye itu gitu. Soalnya kampanye sosial kan nggak kayak topik-topik spesifik lain yang emang punya target audiens yang benar-benar spesifik kan. Kalau kampanye sosial kan bisa agak luas gitu loh. Dan kamu emang harus punya kelompok yang menyuarakan kampanye itu biar kampanyemu nggak bias dan dianggap mengada-ngada gitu kan.
Makanya kalau emang mau bikin kampanye sosial, itu better dari sekarang cari komunitas yang emang memperjuangkan topik kampanyemu. Atau seenggaknya kalau memang nggak ada komunitas, cari lembaga sosial masyarakat. Nah, nanti mereka tuh juga bisa jadi stakeholdermu gitu, yang mempertanggungjawabkan TA-mu gitu. Jadi mereka juga bisa menyediakan data-data yang kamu butuhin. Misal kamu nggak bisa dapat dari internet nih, ya kamu bisa tanya mereka. Karena kan emang kalau kampanye sosial kan pasti berkembang terus kan, dan datanya nggak bisa sama terus gitu. Karena namanya juga makhluk sosial pasti berubah. Jadi ya better datanya dari orang-orang itu sih, dari yang emang udah expert di bidangnya. Itu sih. Udah berpengalaman. Kalau persiapan lainnya yang basic ya pokoknya harus punya niat buat ngerjain TA. Kalau itu harus sih. Itu utama sih. Gitu sih. Tapi kayak pernah kayak nunda-nunda gitu nggak sih? Wah, sering banget. Soalnya kan pas TA itu juga kebetulan udah apa ya, kerja gitu, yang nggak full time, cuman kayak part time gitu kan. Jadi kadang itu bawaannya pingin ngeduluin kerjaan. Soalnya kan kalau kerjaan tuh udah pasti dan money making, jadi lebih apa ya, dampaknya tuh lebih enak kerjain kerjaan gitu kan ya. Soalnya kita ngerjain terus dapat duit. Kalau ngerjain TA dapat stres gitu. Jadi ya kadang itu TA-nya dikesampingkan, dan itu sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya itu juga permasalahan beberapa teman-teman juga yang lagi TA. Jadi mereka emang banyak yang udah kerja terus udah nyaman dengan kerjanya, akhirnya TA-nya nggak keurus. Temenku tuh ada yang sampai akhirnya resign dari kerjanya biar bisa fokus ke TA. Soalnya dia tahu pasti kalau misalnya dia masih kerja, dia nggak bakal ngerjain TA-nya gitu. Ya emang harusnya gitu sih, emang pokoknya kamu kerjain TA-mu dulu baru deh fokus kerja. Soalnya kerja kan bisa nanti, tapi kalau lulus masa mau nunda-nunda terus gitu kan. Iya. tapi lebih menjanjikan kalau kerja. Iya sih, benar. Apalagi cuannya oke gitu kan ya. Iya. Aduh. Ya, tapi kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, pas ngerjain TA, neliti apa aja? Penelitiannya kualitatif. Nanyain cowok satu-satu kayak gimana? Kalau desain kan kualitatif ya, nggak mungkin kuantitatif. Tapi ya aku nggak tahu sih, mungkin ada, cuman belum nemu sampai sekarang. Kalau penelitian yang aku lakuin sih awalnya, ini yang di konseptual ya. Yang di konseptual itu aku cuman ngelakuin studi literatur sama studi existing. Jadi aku cuman cari data dari internet, bukan internet sih, dari jurnal-jurnal, terus cari juga existing TA atau topik yang udah ada intinya gitu kan. Kayak misal aku kan ambilnya kampanye toxic masculinity nih. Ya studi existingnya aku cari kampanye yang emang udah jalan dan udah besar. Terus kalau emang ada nih, ya aku gunakan sebagai kompetitor. Kalau memang nggak ada, ya aku pakai kampanye yang mirip-mirip. Jadi mungkin kampanye kesetaraan gender lain yang bisa dijadikan komparator kayak gitu. Itu yang studi existing. Kalau studi literatur ya cuman baca-baca dari jurnal-jurnal sih, terus dikumpulin data-datanya, terus ya udah dimasukkan ke jurnalnya. Tapi kalau pas TA, ya itu yang aku bilang, di konseptual itu dosenku bilang kalau kampanye itu nggak perlu kampanye itu nggak perlu aneh-aneh pengumpulan datanya. Jadi udah cukup dari studi literatur sama studi existing aja. Dosennya bilang gitu kan. Itu padahal aku udah yang prepare buat mau wawancara, udah nyiapin stakeholder dan lain-lain buat
buat diwawancarai gitu kan, terus buat cari-cari data juga. Tapi ternyata sama dosennya dibilang nggak perlu, jadi ya udah nggak aku lanjutin. Tapi ternyata pas masuk ke TA, dosennya kan beda. Soalnya di TA itu kamu nanti bakal disuruh milih dosen lagi, dosen pembimbing siapa. Nah di situ ternyata dosen pembimbing TA aku beda pendapat sama dosen konseptual. Jadi di TA itu aku nambah penelitian kuesioner wawancara sama FGD. Itu sih. Kuesioner itu buat dapetin data-data basic dari kampanye dari topikku. Kayak misal target audiensku nih tahu nggak sih tentang toxic masculinity, terus pernah nggak mereka merasakan toxic masculinity. Terus dari kuesioner aku juga bisa dapat insight dari mereka tentang existing kampanye yang mereka tahu itu kayak gimana. Terus preferensi media yang mereka sukai untuk kampanye itu kayak gimana gitu. Terus untuk wawancara sendiri itu lebih ke cari tahu tentang permasalahannya lebih dalam ya. Maksudnya tentang toxic masculinity-nya itu sendiri. Karena kan kalau wawancara ke LSM kan mereka lebih banyak tahu ya tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau di jurnal tuh susahnya karena toxic masculinity itu masih dikit dibahas. Jadi banyakan aku pakai jurnal luar. Sedangkan kan kalau isu sosial kan permasalahan sosial di luar negeri kan beda sama Indonesia. Soalnya kulturnya kan juga pasti beda. Makanya emang harus diimbangi sama wawancara stakeholder. Nah, dari wawancara stakeholder ini aku bisa tahu keadaan realita di masyarakat Indonesia tentang toxic masculinity itu tuh kayak apa. Untuk FGD sendiri itu sebenarnya tambahan di akhir-akhir banget sih. Itu setelah K2 aku disuruh revisi, terus akhirnya aku nambah FGD. FGD itu untuk dapat pendapat dari, aku sih pinginnya kayak ngumpulin pendapat dari masyarakat langsung, apalagi mereka yang terdampak dari toxic masculinity itu sendiri. Dan aku juga sempat ngundang aktivis laki-laki yang emang punya concern di toxic masculinity. Jadi apa ya, infonya, insight-nya tuh lebih lengkap gitu dan lebih precise karena emang aku dapatnya dari orang yang mengalaminya sendiri. Itu sih penelitian yang aku lakuin. Itu berjalan berapa lama, Bro? Kan itu ada kerja sekalian saat itu katanya. Gak ada kendala ngatur waktunya tuh gimana? Sebenarnya agak susah sih ngatur waktu. Soalnya kemarin tuh kendalanya selain ngatur waktu karena timeline-nya itu enggak, apa ya, kalau dibilang kacau sih timeline TA kemarin. Soalnya harusnya tuh kita ditargetin untuk K2 di misal tanggal 28 Oktober. Tapi ternyata dimundurin lagi dimundurin ke misal tanggal 7 November. Kan jauh banget tuh ya. Dan tuh teman-teman tuh udah yang kayak nggak mau daftar karena mikirnya udah telat. Padahal ternyata bisa mundur. Itu tuh kacau banget yang waktu itu tuh. Jadi emang kendalanya lulusan 124 tuh kayaknya itu sih, timeline-nya nggak bener banget. Soalnya bener-bener ngacauin timeline masing-masing gitu. Soalnya misal kita udah yang ngerjain mati-matian sampai tanggal 28, terus kita daftar, ternyata mundur lagi. Pas mundur lagi ini kan kita jadi males ya ngerjain, padahal sebenarnya bisa ngerjain lagi, bisa kayak misalnya kita sampai 28 tuh kayak udahlah pokoknya selesai dulu terus kita maju gitu. Tapi ternyata masih ada waktu dan harusnya kita bisa yang kayak oke, dimaksimalin. Tapi karena udah yang males karena di prank gitu kan, kita tuh yang kayak udahlah pokoknya ini aja, pakai ini aja kayak gitu. Ada juga yang nggak mau daftar soalnya dia belum selesai. Padahal bisa dikejar gitu. Dia mikirnya, aku kayaknya nggak bisa nih selesai di tanggal ini.
ternyata bisa mundur. Banyak banget dramanya yang 124 ini sama jurusan. Kalau bagi waktunya sendiri sih, aku lebih banyak ke ngelihat situasi kerja juga sih. Jadi kerjaan ini lagi sepenting apa, apakah bisa aku tinggalin, kalau emang bisa aku tinggalin ya aku ngerjain TA dulu. Biasanya sih siang itu aku buat kerjain TA, terus malam tuh aku buat kerjain kerjaan, atau sebaliknya gitu. Jadi siang kerja dulu, baru malam TA, kayak gitu. Terus untungnya sih kerjaanku fleksibel ya, soalnya kan aku juga masih belum full time. Jadi hamin berapa sidang tuh aku bisa ambil day off. Jadi aku bisa fokus buat nyiapin sidangku, kayak gitu. Terus lebih banyak ngambil waktu di weekend sih. Apalagi kan aku harus take film. Jadi emang bener-bener yang harus mempersiapkan dari awal banget gitu buat bagi kerjanya. Jadi misal, karena kan nggak bisa ambil day off terus kan, jadi kalau mau take film itu kayak H-1 aku harus nyelesain kerjaanku dulu, baru di hari H take film itu aku nggak kepikiran kerjaan sama sekali, jadi benar-benar fokus sama take filmku itu tadi, gitu. Terus Mbak, kalau untuk sidang itu suasananya kayak apa? Apalagi sidangnya online gini kan. Sebenarnya kayaknya enakan sidang online loh. Soalnya nggak semenakutkan itu sebenarnya. Ya emang awalnya yang deg-degan banget kan, yang kayak deg-degan mampus. Duh, nanti dihujat apa nih, apalagi kayak TA-nya. Kemarin tuh kan nanti aku ngerasa emang nggak maksimal kan, jadi aku yang udah expect, oke, kayaknya bakal dihujat nih. Beneran dihujat mati-matian yang kayak banyak banget hal yang ternyata kelewatan pas di K2 itu. Jadi K2 itu kan sidang pertama setelah K0 kan. Sidang yang benar-benar ada dosen pengujinya. Ya itu emang pas sidang K2 itu yang menurutku serem sih. Soalnya pertama kali terus ternyata banyak hal yang kelewat dan di komen banyak banget sampai yang aku mau memperjuangkan opiniku tuh nggak bisa. Jadi K2 itu menurutku lebih serem sih dari K4. Dan anehnya tuh nggak tahu kenapa sidang akhir tuh lebih santai, lebih nggak yang dimarah-marahin gitu loh, dan lebih enak ngobrol sama dosennya. Aku nggak tahu kenapa. Ya, jadi nggak seserem itu ternyata. Dan pas sidang pun aku sempet di-prank sama dosen. Di-prank, disuruh ngulang tahun depan. Terus yang kayak, jadi kan setelah sidang itu kan kita dikasih tahu nih, oke, kamu lulus, kamu bisa lanjut atau kamu ngulang gitu kan ya. Itu pas sidang akhir banget, di akhir itu dosennya yang kayak, April, kamu kayaknya harus ngulang sidang di September, yang kayak, gimana Bu maksudnya? Jadi yang kayak, aduh, masa aku harus ngulang? Aku yang udah, aku harus lulus, aku nggak mau ngulang gitu kan. Ternyata dosennya ketawa. Ya udah. Dimasukin konten tapi ya. Sayangnya nggak direkam nih, nggak bisa direkam. Jadi gitu sih. Tuh. Mbak, sama itu, kalau kan sidang kan tegang sama disiapin apa-apa gitu. Ada tips and triknya nggak? Untuk sidang ya, pas sidangnya. Sidangnya sendiri. Lebih ke kamu harus udah mantep sih sama topik yang kamu ambil. Maksudnya udah harus di luar kepala gitu. Jadi pas dosen minta kamu jelasin, kamu tuh nggak bingung dan kamu udah yang langsung percaya diri buat mempresentasikan topikmu. Soalnya pas sidang itu
kayak kita nggak bisa berdasarkan katanya doang kan, kita juga harus udah tahu kita ambil ini tuh dari mana, terus opininya dari mana. Jadi emang harus yang benar-benar di luar kepala. Makanya aku bilang mending ambil yang sesuai passion, bukan sesuai passion juga sih, ambil yang emang kamu interest di sana. Jadi pas kamu mempelajari materinya itu ada rasa seneng gitu loh, nggak yang kayak terbebani. Jadi waktu kamu adu mulut nih sama dosen, kamu tuh jadi lebih tahu gitu loh, kayak loh Bu, tapi yang saya baca tuh kayak gini. Jadi bisa bantu kamu buat terbebas dari caci maki dosen sih. Soalnya pasti dosen tuh nanti bakal mempertanyakan banget penelitianmu kayak gimana, topikmu kayak gimana, sepaham apa sih kamu sama topik yang kamu ambil. Jadi usahakan nanti waktu presentasi udah pokoknya percaya diri aja dengan apa yang emang udah kamu baca dan pelajari dan udah kalian yang udah kalian bikin sebelumnya. Itu. Terus sarannya buat menghadapi dosen, pasti kan nanti kalian dapat kayak saran-saran mungkin ya nanti dimarahin, tapi pasti dapat saran-saran dari dosen. Itu jangan dibantah. Misalnya kamu merasa ini kayaknya nggak cocok sama penelitianku, tapi dosennya yang kayak nyaranin udah ambil ini aja gini. Itu udah terima aja, nggak apa-apa, jangan dilawan karena pasti dosen lebih tahu kan dari kalian. Cuman mungkin saranku lagi, walaupun kita iya aja sama dosen, tapi jangan semuanya diiyain gitu. Ada saatnya kita tahu batasan di mana itu nggak possible buat dimasukkan ke penelitian karena bisa memberatkan kalian juga kan. Jadi sebisa mungkin kalian juga punya backup plan buat kayak worst case scenario buat yang nanti dosennya bakal nanya apa aja ya. Terus kalian udah punya jawaban buat nentang itu gitu. Tapi bukan yang nentang ya, lebih ke negosiasi aja ke dosen, Bu, tapi kalau misalnya saya gini gimana sih. Soalnya kalau ditentang kayaknya kalian makin banyak masalah sama dosen. Terus sih sarannya. Oke. Mungkin untuk terakhir nih, ada kata-kata penyemangat gitu buat ada tingkat untuk kita nih, Mbak. Iya, kita yang masih baru, masih fresh. Masih fresh. Udah, kalian nggak usah mikirin TA dulu. Saranku sih nikmatin aja masa-masa kuliah dulu, serap ilmu sebanyak-banyaknya di tahun-tahun awal, soalnya nanti pasti tahun-tahun akhir tuh udah yang kayak bakal fokus ke diri sendiri masing-masing gitu loh. Jadi for now ya nikmatin aja masa-masa sama teman-teman, terus kalau ada kerja kelompok dinikmatin dulu, sering-sering bagi-bagi ide. Soalnya ya nanti pas TA kita bakal jalan sendiri-sendiri gitu, nggak bakal kelompokan lagi. Jadi ya itu sih. Semangat aja sih buat kalian. Pokoknya jangan diambil pusing dulu ya TA-nya, soalnya ya pikirin TA bisa dari sekarang, tapi jangan terlalu dipikir, mungkin baru mikir pas semester 6 gitu lah. Sekarang mah ya relax aja sekarang. Iya, relax aja, nggak apa-apa. Nirmana. Iya, benar. Nikmatin nih sebelum kalian nggak bisa tidur, ntar kayak kalau sekarang bisa tidur udah nikmatin aja. Tuh. Itu dia pesannya dari Mas April ya. Itu dia pesan dari Mbak April. Tapi surprisingly dulu pas maba aku sering nggak tidur. Maksudnya pas zaman-zaman awal kuliah tuh aku pernah nggak tidur yang sehari 2 hari. Tapi yang makin di angkatan 2 itu aku bisa tidur lebih awal gitu. Nggak tahu kenapa. Unik ya. Mungkin lebih ke nggak peduli lah, pokoknya aku bisa tidur kayak gitu kayaknya. Soalnya aku tuh ngerasain banget awal-awal yang kayak harus begadang, terus ngerjain tugas nirmana lah apa, terus nggak bisa tidur. Pernah cuma tidur
pernah sehari tuh nggak tidur. Ada temanku yang 2 hari nggak tidur. Tapi makin di angkatan atas tuh kita lebih mementingkan tidur. Jadi tidur yang nomor 1. Sudah terbiasa sama tugas itu. Ya, benar sekali. Oke, untuk Mbak April terima kasih ya udah mau diwawancara. Terima kasih banyak udah diundang. Iya, makasih Mbak. Semoga sukses Finalex-nya. Amin. Amin. Coba. BTW.